Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan menghitung subnetting kelas C ya. Di sini saya sudah buatkan tabel kelas C. Ini untuk kelas C ini udah pasti ada 256 IP. Nah, di sini saya bagi ke dalam ada 4 hal yang harus kita tahu. Pertama prefix, yang kedua JIP atau jumlah IP, subnet atau kelompok, dan netmask. Netmask itu yang menunjukkan jumlah IP, angka yang menunjukkan jumlah IP. Ini ada prefix 124 sampai 32, jumlah IP-nya juga. Ini 124 256, subnetnya atau kelompoknya ada 1, netmasknya 255 255 255 0. Ini adalah 255 ke bawahnya ya. Nah, untuk prefix ini sudah ditentukan dari internasionalnya, dan jumlah IP ini juga sudah ditentukan dan gak akan berubah. Subnetnya juga atau kelompoknya juga gak akan berubah, dan netmask ini juga sama. Nah, khusus untuk netmask ini cara menghitungnya adalah kita harus fokus di angka terakhir ya. Angka terakhir ini, nilai ini yang akan berubah untuk khusus kelas C. Nah, kenapa ini 0? Cara menghitungnya adalah 256 dikurangi jumlah IP. Nah, maksudnya apa? Contoh, ini 124. Kenapa ini angkanya 0? Jadi saya buatkan di atasnya. Rumusnya adalah 256 dikurangi jumlah IP. Nah, kalau misalkan 124, kenapa jadi 0? Kita lihat 256 dikurangi jumlah IP-nya 256 sama dengan 0, maka di sini 0. Lalu yang di 125 juga sama, 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Yang 126, 256 dikurangi 64, yang ini sama dengan 192, dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan langsung ke soal. Contoh soal ya. Misalkan ada soal seperti ini. Ada IP 10 10 10 10/24. Berapakah jumlah IP-nya, networknya, broadcast-nya, hostnya, dan netmasknya, NM. Nah, di sini kita harus fokus kepada angka oktet terakhir di sini ya. Kenapa? Karena ini kelas C, kalau ini kelas B, ini kelas A. Jadi kita fokus di angka 10 ini. IP 10 10 10 ini. Nah, untuk menghitung jumlah IP, kita melihat tabel. Jumlah IP dari ini, lihat dari slashnya. Karena ini slash 24, maka jumlah IP dari slash 24 adalah 256. Saya kasih spidol oranye. 256. Lalu untuk network, broadcast, host, dan netmasknya. Nah, caranya adalah kita harus lihat dulu ini subnetnya atau kelompoknya ada berapa. Ini 1. Kalau lalu jumlah IP-nya 256. Jika ada IP jumlah IP 256 ada satu kelompok, maka kita akan buat bagannya di sini. IP itu dimulai dari angka 0. Nah, kalau 0 ada jumlah IP 256 dari dimulai dari angka 0, berarti berapa? 255. Nah, ini sudah ketemu nih. Ini satu kelompok ya. 0 angka pertama, 255 angka terakhir. Nah, di mana 0 network adalah angka pertama dalam satu subnet. Jadi broadcast adalah angka terakhir dari suatu subnet. Sehingga kalau ini angka pertama dan angka terakhir sudah ketemu, kita masukkan saja. Network berarti adalah 10 10 10 0. Broadcast adalah 255 10 10 10 255.
Nah, untuk host adalah angka yang berada di antara 0 dan 255 atau angka yang berada di antara network dan broadcast. Berarti 10 10 10 1 sampai 10 10 10 2 254 254. Nah, netmasknya kita lihat dari sini. Jumlah IP dikurangi jumlah 256 dikurangi jumlah IP, berarti 25 255 255 255 0. Oke. Soal kedua. Misalkan ada IP 100 100 100 100 slash misalkan 26. Nah, berapakah jumlah IP-nya, networknya, broadcastnya, hostnya, dan netmasknya? Nah, pertama jumlah IP. Jumlah IP-nya kita lihat ini adalah slash 26. Jumlah IP slash 26 berapa? Ini 64. Nah, network broadcast host ininya berapa? Kita cari ya. Nah, kalau kita mau nyari, cara mudahnya adalah kita membuat tabel subnetnya atau tabel kelompoknya. Kita lihat slash 26 kelompoknya ini ada 4. Kita buat satu garis 1 2 3 4. Oke. Nah, kelompok 1 karena ini IP dimulai dari angka 0, kita tulis angka 0. Nah, cara mudahnya adalah dengan menambahkan jumlah IP ke bawah. Contoh, ini 0. 0 tambah jumlah IP 64, 0 tambah 64 64. 64 selanjutnya ditambah jumlah IP 64 tambah 64 berapa? 128. 128. Nah, ini kalau sudah menemukan angka yang kurang dari yang lebih dari angka 100 ini, karena ini yang dihitung kita adalah angka 100 karena oktet terakhir, kita sudah cukup sampai di sini saja. Nah, sekarang kita mencari angka-angka broadcastnya. Ini angka network, ini angka broadcast. Di sini ada 128. Sebelum 128 adalah 127. Sekarang di sini sebelum 64 adalah 63. Nah, kalau sudah seperti ini sangat mudah sekali. Nah, gimana caranya kita cari angka 100 ini ada di kelompok mana? Ada di kelompok yang sini ya. Kelompok 2, 64 127. Berarti networknya adalah 64, broadcastnya adalah 127. Kita masukkan. Berarti di sini 100 titik 64 ini ya networknya, angka pertama. Broadcastnya 127 100 127. Hostnya adalah angka yang berada di antara network dan broadcast, berarti 65 sampai 126. Titik 65 sampai titik ini sebagai angka 100 ini ya karena terlalu panjang. 126. Netmasknya adalah 256 dikurangi jumlah IP. 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Berarti 255 255 255 224 192. Oke. Sekarang soal ketiga. Misalkan ada IP 123.123.123/27. Nah, slash 27.
berapakah jumlah IP-nya, network-nya, broadcast-nya, host-nya, dan netmask-nya. Oke, saya dekatkan ya. Jumlah IP. Nah, ini lihat /27. Kita lihat angkanya adalah 123. Jumlah IP-nya dari /27 adalah 32. Nah, network, broadcast, host, sama netmask-nya sekarang kita cari. Kita buat garis. Nah, kita mulai dari yang ini dari angka 0, kelompok pertama. 0, jumlah IP-nya 32, berarti 0 tambah 32, 32. 32 tambah 32, 64. 64 tambah 32, 96. 96 tambah 32, 128. Nah, ini sudah ketemu nih. Angka ini sudah lebih dari 123. Berarti sudah cukup ya. Ini berarti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita cari nih. Sebelum angka 128 adalah 127. Sebelum 96, 995. Sebelum 64, 63. Sebelum 32, 31. Nah, angka 123 ini ada di mana? Ada di sini. 96 sampai 127. Oke. Berarti networknya 96, broadcastnya 127. Networknya berarti 123, 123, 123 titik 96. Broadcastnya 123, 123, 123, 123 titik 127. Hostnya titik 97 sampai titik 126, karena berada di antara network dan broadcast. Netmask-nya adalah 256 dikurangi 32. Berapa? Sama dengan 224. 255, 255, 255, 224. Oke, selesai.